warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Nazirla Anissa dengan NIM 2324010095, semester 3 reguler B. Nah, saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dosen pengampu, yaitu Bapak Anwar MH. Nah, materinya adalah ini materi ke berapa ya? 4 ya, materi keempat, yaitu delik hukum. Nah, apa sih delik itu? Delik adalah perbuatan manusia atau suatu rangkaian manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum. Contohnya tindak lah itu, atau tindak itu dalam bahasa itunya. Nah, unsur-unsur delik yang pertama, suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya yang tadi kayak artinya ya. Yang kedua, harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu. Berikut unsur-unsur delik. Yang pertama, suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu. Yang keempat, perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Delik mempunyai jenis-jenis, yaitu yang pertama ada jenis material dan ada delik material dan delik formil. Apa sih delik material? Kalau material ini bertentangan dengan akibatnya. Contoh adalah delik material adalah kejahatan yang dilarang oleh perundang-undang hukum pidana karena akibatnya. Tindak pidana material baru dianggap selesai jika akibat yang tidak dikehendaki dengan terjadinya. Ya, jadi si material ini bertentangan dengan akibatnya, akibat dan korban. Contoh dalam 338 KUHP, yaitu tentang pembunuhan. Nah, kan ada setelah pembunuhan pasti ada akibatnya ya kan? Akibatnya siapa? Si korban punya akibat lumpuh, si penganiayanya punya akibatnya ditindak. Nah, beda lagi dengan formil. Sedangkan formil ini kata itunya perbuatan, berarti perbuatan. Contoh, delik formil adalah tindak pidana yang berfokus pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa memeriksa akibatnya dari tindakan tersebut. Berarti tindaknya doang. Berarti si pertindak siapa sih yang punya tindakan tanpa memeriksa akibatnya dari tindakan tersebut. Contoh dalam pasal 362 KUHP, yaitu pencurian HP misal mencuri HP, pas sudah ditindak ya udah dikembalikan lagi gitu. Ada lagi dalam 284 KUHP, contohnya perzinahan gitu. Selanjutnya, teori kausalitas dalam delik hukum pidana. Apa sih teori kausalitas? Nah, kausalitas adalah suatu pernyataan tentang sebab dan akibat atau cause and effect. Nah, jadi berarti sebab dan akibatnya gitu. Contohnya nih gini nih, setiap sebab adalah syarat, setiap syarat adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya sini membunuh, syaratnya
bukti-bukti akibatnya mungkin gitu. Nah, teori kausalitas ini ada 3 teori yang saya pahami. Yang pertama teori condition qua non. Teori ini dikemukakan oleh von Bury yang mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab suatu akibat jika perbuatan tersebut merupakan syarat dari akibat tersebut. Nah, saya pernah mendengar katanya teori conditio qua non ini faktor-faktornya itu semua harus diakui gitu. Kayaknya yang terkait-terkaitnya gitu. Contohnya si pelakunya gitu. Arek anu deket misalkan sampai ke Tuhan katanya. Ya misalkan ada seorang siswi dipukul atau dianiaya sampai terbentur. Nah, setelah itu telepon ambulan, dibawa ke ambulan. Setelah dibawa ambulan, si ambulannya tabrakan gitu. Pas udah tabrakan langsung ripuh gitu. Terus pas udah gitu dibawa ke dokter. Pas udah di dokter, pas mau dioperasi, ternyata si bahan-bahan alat-alat dokternya gak higienis gitu. Nah, mati Nah, jadi semuanya kebawa kalau di dalam teori condition qua non ini sampai ke Tuhan-Tuhannya. Contoh kalau ke Tuhan, mungkin ini mah takdir gitu. Takdir berarti kuna naon lah itu mah. Yang kedua, teori generalisasi. Nah, kalau generalisasi ini semuanya kena sama katanya, kecuali gak sampai ke Tuhan gitu. Yang satu lagi teori teori causa proxima atau individualisasi. Teori ini menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepas dari akibat. Jadi kalau teori ini hanya dia doang gitu, hanya satu orang doang, enggak sampai ke Tuhan, enggak sampai ke yang bersangkutan gitu. Kan kalau kalau teori sine qua non ini misalkan dibaca atau dipukul sampai terbentur sama si B, misalkan sampai ke masalahnya karena apa gitu, misalkan karena perempuan gitu, sampai si perempuannya itu dibawa gitu, pacarnya dibawa. Nah itu oke. Cukup saja dari sini, saya pahami segini saja. Bila ada perkataan yang salah, mohon maaf karena masih belajar. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.